politik itu adalah proyek tipu-tipu. Ya. Karena itu supaya tipu-tipu itu bisa didamaikan, sering-sering datang ke alam. Hai friends, sekarang aku ada di perkebunan kopi Puncak Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Di sini suasananya indah sekali. Ini lagi ada di kebun bunga yang ada di depan kedai kopi yang ada di sini. Bunganya warna-warni, warna kuning favorit aku pastinya. Nah, hari ini aku akan ajak G-Friends kalian ngopi dengan Bang Rocky Gerung di sini. Katanya kopi di sini enak punya. Yuk ikuti perjalanan saya. Caca. Aduh, enak banget ini tempatnya. Kamu selalu ingin menemui saya di tempat-tempat yang tidak biasa. Iya dong. Kenapa begitu? Pembicaraan kita juga nggak biasa. Oke. Nah, G-Friends, sekarang sudah bersama dengan Bang Rocky lagi nih. Ini dengan suasana yang berbeda ya. Kemarin itu kita trekking ke kebun kopi, ini sekarang di sungai nih, Bang. Sering ngabisin waktu. Ini malam kedua. Waduh, luar biasa ya. Obrol apa aja? Senang Bang kalau misalnya di apa ya, pinggir sungai ini, di tengah sungai ini kita. Sungai itu pembuluh darah bumi, jadi kita ada di pembuluh darah bumi sebetulnya. Dan kenikmatan mendengarkan alunan musik sungai itu membuat kita dinina-bobokkan langsung oleh piano alam. Sering nggak sih Bang, Abang menghabiskan waktu di tempat yang seperti ini? Sering, sangat sering. Ya. Dan bahkan lebih banyak hidup saya itu di hutan sebetulnya. Hanya karena beberapa peristiwa politik lalu terseret-seret di depan kamera politik. Jadi anak alam Jadi ini ibaratnya back gitu ya. to nature. Bang, tapi kalau misalnya aku sih jujur ya memang tenang kalau kita mendengar suara gemericik air, melihat air dari hulu ke hilir. Kayak politik ya Bang ya? Apa ya? Ya, mengalir. Begitu ya? Iya, tapi politik yang ngalir tuh air kotor. Itu beda dengan sungai. Jadi sungai politik itu selalu dicemari sendiri oleh ambisi mereka. Jadi demokrasi kan harusnya jadi kolam pikiran. Karena yang masuk ke situ adalah air kotor, maka demokrasi jadi kolam korupsi akhirnya. Tapi kalau menurut Bang Rocky sebenarnya politik itu sedinamis sama seperti air nggak sih? Politik itu nggak ada polanya tuh. Kalau air dia ada pola. Air itu dia meliuk. Dia meliuk untuk menghindari batu. Tapi dia tidak merusak batu tuh. Kalau politik batunya pun dia hajar tuh kan. Demi ambisi itu. Itu bedanya sesuatu yang diatur oleh hukum alam dan hal yang dipaksakan untuk kekuasaan. Bang, tapi kalau misalnya kita nih ya ngelihat air, kita langsung tenang. Ya. Tapi kalau masyarakat, mungkin G-Friends sekalian melihat politik, bukannya tenang, jadi skeptis. Saya tahu pikiran milenial sekarang menganggap bahwa politik itu adalah proyek tipu-tipu. Ya. Karena itu supaya tipu-tipu itu bisa didamaikan, sering-sering datang ke alam tuh. Dan alam itu healing. Jadi kalau mau healing itu ya sesekali boleh dengar musik jazz atau blues yang menghanyutkan. Tapi kalau kita dengar ritme alam, itu kita dipersatukan kembali dengan asal-usul kita. Sebetulnya begitu kan. Jadi kecenderungan manusia untuk cari rasa damai sebetulnya datang pada alam, bukan pada teknologi. Setuju juga sih, tapi kadang-kadang memang ya nggak bisa dipungkir lah G-Friends ini apa ya, sangat tergantung dengan namanya teknologi. Jadi kadang-kadang kalau mau cari waktu luang atau kesibukan itu di sosial media. Dilalah sekarang sosial media itu berbeda. Semua serba sensitif, politisi serba sensitif. Kita kritik bisa dilaporin. Ya hiruk pikuk politik bikin semua orang ingin terlibat dalam pembicaraan. Ya. Tapi selalu ada sensor. Tiba-tiba ada yang pasang jebakan, lalu kritik yang sebetulnya biasa aja tuh dianggap sebagai menghina. Kan hal yang kita manusia atau warga negara itu kan harus dibiasakan untuk mendengar semua hal sebagai posisi pikiran, sebagai posisi opini. Jadi kalau segala hal dicurigai sebagai ketidaksopanan atau menghina, ya buat apa itu? Hidup itu ditentukan oleh aturan-aturan yang
membuat kita nggak rasa nyaman untuk masuk dalam ruang publik. Kalau misalnya kemarin tuh aku lihat ya Bang ya, ada komika stand up komedi yang dilaporkan anggota DPR kita karena dianggap mengkritik merosting lah ibaratnya begitu ya. Katanya kata-katanya kasar. Ya komika pasti akan roasting. Saya juga sering di roasting, ya siapa saja roastingnya kan. Jadi pertukaran narasi sebetulnya itu yang jadi jaminan bahwa si komika itu bermutu. Nah, kalau si komika misalnya nggak bisa mengabstraksikan sesuatu, lalu ngeledek dengan bahasa tubuh yang biasa disebut sebagai slapstick, nah itu sebetulnya dia menghina tuh. Tapi hinaan itu kan bukan hinaan personal kan, itu hinaan untuk dipamerkan pada publik supaya publik tertawa tuh. Jadi kalau ada anggota DPR atau pejabat merasa dilecehkan oleh si komika, artinya bagian estetik dari dirinya itu nggak tumbuh tuh. Padahal komika itu salah satu bagian dari sifat manusia yang ingin bercanda. Bang, aku masih pengen nanya banyak tentang sekarang kalau kita mengkritik di sosial media ini harus hati-hati karena bisa berujung dengan laporan. Tapi kayaknya udah agak mau hujan ya Bang ya. Sambil agak haus dikit nih Bang. Ya, ajak ngopi dong Bang di sini. Mulai petir, kita terusin pembicaraan yang menyangkut asal-usul politik, kenapa misalnya alam itu harus dirawat itu di tempat lain ya. Oke Bang, di mana Bang? Arah sana? Ya, naik itu bukit naik sedikit kira-kira 15 menit kita nyampe di atas. Oke, yuk Bang. Oke. Atau dibilang kritik yang membangun. Loh, kritik itu justru untuk merubuhkan. Kata kritik itu kritain artinya mengurai, merubuhkan, membongkar, bukan membangun.